Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mandrogenis Semanca. Hai Sobat Semanca, kembali lagi bersama saya Muhammad Jindar Harun. Biasa dipanggil Pak Jindar, biasa dipanggil Pak Ibon, biasa dipanggil Pak Kumis. Hari ini saya tidak sendirian. Saya bersama salah satu narasumber yang sangat luar biasa, yang telah melalang buana di pengajian-pengajian. Beliau ini adalah panutan saya juga, dan beliau ini sering dipanggil laki-laki panggilan. Dalam artian laki-laki panggilan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan Islami. Tiada lain dan tiada bukan beliau Bapak Al-Mukarram, Bapak Ihram SHI MSI. Disapa dulu untuk Sobat Semanca. Halo Sobat Semanca semuanya. Ketemu dengan saya. Pak Ihram, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat sekali ya. Sehat ya? Sehat juga kan? Alhamdulillah sehat juga. Ini kita lama sudah tidak bertemu ya. Betul. Saking lamanya saya kangen sama jenengan. Biasanya kan saya menanyakan hal-hal tentang agama di jenengan. Oke, Pak Ihram ini salah satu guru agama di SMA Negeri 1 Cangkringan, Sobat Semanca. Ya, betul. Pak Ihram, hari ini kita spesial di podcast kali ini. Ya. Edisi podcast Ramadan. Jadi kita nanti akan mengungkap penjelasan-penjelasan mengenai Ramadan. Sebelum masuk ke sana, kita itu punya tema, Pak. Apa itu? Kita punya tema yang sangat spesial. Temanya adalah kewajiban yang terlupakan. Kewajiban yang terlupakan. Nah, ini menarik ini kewajiban nih. Menarik ini kewajiban yang terlupakan. Ini kita akan mengupas tentang fenomena-fenomena bagaimana masyarakat muslim atau remaja muslim yang tidak berpuasa. Oh, tidak berpuasa. Sangat menarik. Ada ya? Ada. Diam-diam juga ada yang tidak berpuasa. Pak Ihram, tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan podcast kita ya, untuk tema kita ini, saya pengen nanya-nanya dulu. Ada nggak sih kegiatan-kegiatan selama bulan suci Ramadan ini yang ada di SMA Negeri 1 Cangkringan? Oh, ada. Tentu ada itu. Ada beberapa ya. Ada rangkaian dalam bulan puasa ini. Pertama kita mulai dari Tadabur Nisfu Sa'ban. Tadabur. Wah, menarik ini. Apa itu? Di situ kita masing-masing kelas menampilkan kreasi sholawatnya. Dengan berbagai alawat yang dia miliki kreatif mungkin. Nah, itu terus menarik ini. Menarik itu. Sudah selesai kemarin sebelum Ramadan. Di Ramadan ini anak-anak rohis itu masuk ke kelas masing-masing untuk melakukan tadarus. Ada juga pesantren Ramadan. Dari pagi sampai nanti buka puasa. Oh, bareng-bareng ya? Bareng-bareng. Dan itu gurunya juga ikut khataman Quran. Berarti pahalanya berlipat ganda. Terus diakhiri dengan buka puasa. Ada juga zakat. Pengumpulan zakat, pendistribusiannya. Lalu ada juga takjil on the road. Wah, menarik ini. Anak-anak ke jalan membagikan takjil kepada masyarakat. Iya, kepada masyarakat yang jalan itu sebagai wujud kepedulian sosial. Empati ya? Empati dan simpati. Kita M3 mentari juga mungkin. Gitu. Nah, yang terakhir nanti kita tutup dengan sawalan. Rangkaian itu. Sawalan ini kita kalau di sekolah anak-anak nanti masuk itu sudah saling memaafkan, kita fasilitasi di lapangan terbuka untuk saling memaafkan. Kalau untuk keluarga besar SMA 1 Cangkringan nanti keluarganya kita dan keluarga melakukan sawalan. Bagi yang punya keluarga. Yang belum segera. Oke. Oke, sangat luar biasa ya kegiatan-kegiatan yang sudah diungkapkan atau sudah diinformasikan oleh Pak Ihram tadi. Sangat menarik kegiatannya. Oke, Pak Ihram, kita langsung membahas mengenai tema kita tadi, kewajiban yang terlupakan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Ihram, karena ini sangat menarik untuk kita bahas. Kalau nggak bisa jawab nanti PR ya? PR. Iya. Oke, mungkin saya awali dengan pertanyaan Pak Ihram. Faktor utama mengenai remaja-remaja Islam. Muslim ya, tentunya siswa atau generasi Gen Z lah. Itu kenapa sih faktornya kenapa mereka tidak berpuasa ya. Ada beberapa hal yang menyebabkan anak-anak muda itu nggak berpuasa. Satu, dari sisi mudanya sendiri. Jadi anak muda itu kan punya kecenderungan untuk mencari jati diri, konfrontatif,
dan bahkan juga kreatif gitu ya. Nah, sisi muda ini kadang tidak stabil, labil. Nah, gitu. Satu sisi faktor itu. Jadi anak muda itu ada kecenderungan seperti itu. Ini juga kita sadari. Yang kedua, faktor pemahaman tentu. Pemahaman keagamaan. Bahwa kita melakukan sesuatu karena kita tahu. Nah, barangkali mereka ini tidak melakukan itu karena tidak tahu. Dalam pengertian tidak tahu kewajiban ini seberapa wajibnya, dan tidak takut pula ancaman dari tidak melakukan itu. Dan yang ketiga, barangkali di keluarga. Di keluarga. Faktor keluarga itu juga tidak tercermin keteladanan atau kepedulian terhadap mereka. Dalam artian keluarganya aja nggak puasa. Nah, ya ada juga ya. Bisa jadi. Ini cuma mengira-ngira saja, tapi bisa jadi. Ya, faktor itu. Atau bisa juga faktor teman ya. Faktor teman. Di keluarganya oke, di sekolah didorong, tapi karena ada teman yang kemudian mengajak sementara dia masih labil. Oke. Menarik ini Pak Irom. Bisa jadi itu. Itu faktor yang mempengaruhi ya. Gitu ya. Kalau untuk pandangan Islam, kan kita itu berpuasa diwajibkan dan juga puasa tersebut bagi umat Islam itu sangat-sangat membuat kita untuk mencari amal, mencari pahala dan lain sebagainya. Nah, untuk ajaran Islam itu sendiri dan juga konsekuensinya itu seperti apa Pak Irom? Terkait dengan puasa ini kewajiban bagi setiap umat Islam yang sudah balik. Sudah balik ya? Yang sudah balik. Bahkan puasa ini bukan hanya diajarkan Nabi Muhammad semata, tapi umat sebelumnya. Sebelumnya. Menarik ini umat sebelumnya. Nah, itu kan diwajibkan orang-orang sekarang ini dan sebelum umatnya Nabi Muhammad. Jadi puasa ini ajaran tua. Ajaran tua itu artinya bukan hanya Nabi Muhammad saja yang menjalankan, tapi nabi-nabi terlebih dahulu sebelumnya itu sudah mengajarkan, karena memang fungsi puasa untuk kehidupan itu luar biasa. Jadi agama ini mendorong kita itu untuk kepentingan kita sendiri. Jadi kewajiban kita ini untuk kepentingan kita sendiri. Jadi kalau ada yang sudah balik, artinya itu perempuan itu sudah menstruasi. Laki-laki sudah 15 tahun atau sudah mimpi basah, itu punya kewajiban yang tidak boleh ditawar. Nah, artinya wajib. Boleh nggak puasa karena hal-hal tertentu saja, sakit dan lain sebagainya ya. Dan Ramadan ini kualitas nilai pahalanya luar biasa, harus ditunaikan selama tidak ada udzur tertentu. Jadi ini wajib gitu ya. Karena untuk siapa? Bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Menarik ini. Di samping itu tadi Pak Irom mengatakan bahwa peran orang tua. Nah, peran orang tua kan biasanya nih terkadang menjadi teladan. Terkadang orang tua itu mereka tidak meneladani anaknya, sehingga terkadang itu ya terserah kamu nak, mau puasa maupun tidak ya terserah. Nah, ini menurut Pak Irom, apakah mengenai remaja kita Gen Z ini puasa atau tidaknya itu dipengaruhi oleh orang tua? Menurut Pak Irom gimana? Bisa jadi, tapi tidak mesti begitu ya. Memang salah satu penyebab anak muda puasa itu adalah keteladanan di rumah. Jadi seberapa jauh orang tuanya itu peduli terhadap praktek keagamaan. Nah, karena kita melihat fakta itu ada orang tua yang memang orang tuanya aja nggak sholat, orang tuanya aja nggak puasa. Tentu anak ini, kan ada istilah itu kacang buah tidak jatuh, buah. tidak jauh dari pohonnya. Ini kacang langsung ke buah. Kacang juga buah. Kacang. Kacang tidak lupa kulitnya apa. Berarti peran orang tua. Orang tua penting sekali. Orang tua itu punya peran yang sangat penting. Nah, kalau ada orang tuanya yang tidak, dalam artian keimanannya tidak kuat, tapi anaknya puasa, sholat,
Nah, itu tentu ada sebab lain. Bisa jadi dipengaruhi oleh teman. Tapi yang pertama, pendidikan itu di keluarga. Di keluarga ya. Nah, orang tuanya ngasih contoh enggak? Orang tuanya memberikan teguran enggak? Memberikan reward enggak untuk anaknya yang melakukan itu? Tentu kalau sejak kecil dibiasakan, anaknya puasa dikasih apresiasi, kalau enggak puasa diingatkan, didorong terus. Ini akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Tapi kalau orang tuanya tidak nyontohi, lalu tidak peduli, nah ya anak ini kemudian lepas dari tanggung jawab, kontrol, dan sementara ketemu dengan teman yang sefrekuensi juga nggak puasa. Sama berarti. Nah, ini jadi tempuh itu. Padahal Nabi itu diutus untuk uswatun hasanah. Bukan memberikan hidayah tapi memberikan contoh. Nah, orang tua kalau memberikan contoh itu penting sekali. Nah, contoh ini penting, Pak. Saya contohkan gini. Anak kecil itu kalau kita kasih ilmu, dia nggak paham karena masih kecil. Tapi kalau kita kasih contoh langsung paham. Contohnya gini. Coba nyalakan AC atau TV. Kalau kita kasih ilmunya, menyalakan AC atau TV adalah dengan ini dia nggak paham. Tapi kalau kita langsung contohkan, meniru. Anak yang nggak bisa membaca, nggak bisa ngomong pun bisa menyalakan TV dan AC. Bisa langsung praktek ya. Itulah pentingnya contoh. Lah, sebagian besar itu anak-anak kita itu kurangnya keteladanan. Jadi faktor penting. Baik, sangat luar biasa ya. Sobat Semanca ini wah keren banget ini. Tapi ada pertanyaan gini juga Pak Irom. Fenomena-fenomena yang zaman-zaman sekarang, remaja muslim sekarang berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu saya mungkin terkadang itu ketika pas bulan suci Ramadan itu kita libur dan kita fokus ke puasanya sama menjalankan sholat dan lain sebagainya. Itu kita pada saat datang ke masjid, kita itu punya buku tersendiri. Kalaupun itu buku tidak terisi, otomatis kita akan dimarahin dan lain sebagainya. Terus kita dapat kedisiplinan dan lain sebagainya. Dan di situ kita merasa bahwa ini yang harus saya tanggung jawab, ini sudah diberikan buku dan saya harus isikan. Bahkan sampai subuh pun itu kita rela untuk bangun karena itu kewajiban. Kita rela untuk bangun, datang ke masjid dan meminta tanda tangan dan mendengar apa yang disampaikan oleh khutbah tersebut. Jadi kita tuh bisa sambil dengar dapat pahala, terus kita tulis juga rangkuman. Terisi juga di dalam otak kita, memori, dan kita mengingat hal tersebut. Nah ini menurut pandangan Pak Irom gimana nih fenomena-fenomena anak-anak zaman sekarang, Gen Z, anak-anak muslim dengan anak-anak zaman dulu seperti apa? Ya memang berbeda, tentu berbeda karena tantangannya berbeda, godaannya juga berbeda. Juga berbeda. Kalau dulu anak-anak itu nggak ada hiburan yang melintasi batas ruang ya. Nah artinya kalau anak kampung ya tahunya cuma sekampung itu, paling banter ya nonton TV. Dan itu, betul. Itu akses yang sangat terbatas. Nah hari ini anak-anak kita itu dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks. Lebih kompleks. Artinya bukan hanya tantangan di lingkungan kampung dia, tapi jangkauan yang lebih luas lewat zamannya itu. Nah, godaan-godaan yang seperti ini memicu anak untuk katakanlah tidak semangat lagi dengan pola-pola yang lama. Jadul pola-pola klasik. Jadi barangkali ya kalau kita memberi tugas juga barangkali ya disesuaikan dengan Gen Z itu. Nah, kalau sekedar mendengarkan dari ceramah atau membawa itu bisa jadi kurang menarik. Tapi kalau dikaitkan dengan yang lain, misalnya dengan coba kamu hari ini harus belajar tentang tema tertentu dari manapun, pokoknya kamu harus menuliskan itu sumbernya dari manapun, pokoknya kamu hari ini mungkin itu bisa gitu ya. Berarti kita sebagai guru kita dipaksakan untuk mengkondisikan keadaan atau mengkondisikan untuk bagaimana Gen Z dengan adanya pengaruh-pengaruh di luar, otomatisnya kita harus beradaptasi sama mereka. Berarti kita yang lebih bekerja keras otomatisnya. Kalau siswa di sekolah ya mungkin sama guru
warga sekolah, pendidik dan lain sebagainya. Tapi kalau di rumah kan otomatis dikembalikan ke orang tua. Dan orang tua juga harus punya peran yang artinya di sekolah kita dorong, lalu di rumah orang tuanya juga senafas, sefrekuensi dengan kita, lalu di tengah masyarakat dia hidup di masyarakat yang sudah sefrekuensi, nah itu insya Allah bisa terkendali dengan baik. Tapi kalau ketiga ini tidak jalan, mesti ada sesuatu yang tidak sesuai harapan kita. Katakanlah di sekolah didorong, di rumah ndak, berhentinya betul. Di situ gitu. Atau dia ketemu dengan lingkungan yang nggak pas itu ya. Sementara dia nggak kuat secara personalnya dia, emosinya dia nggak kuat, masih labil. Nah, kalau dia kuat, tidak terpengaruh nggak masalah. Wow, iya betul juga sih. Ini menarik ini Pak Irom tadi mengatakan tentang masyarakat, berarti dia lebih condong ke lingkungan. Iya, lingkungan. Nah, mengenai remaja zaman sekarang itu mereka tidak berpuasa. Itu apakah pengaruh lingkungan itu sangat besar? Pengaruh lingkungan ada. Dan setiap kasus saya kira besar kecilnya itu tergantung ya. Tapi pengaruh masyarakat itu ada. Jadi masyarakat atau dalam skup yang lebih kecil lagi itu teman itu ya. Teman itu sefrekuensi. Itu sangat mempengaruhi sekali. Maka kita kan sering disuruh itu ya. Tombo hati ono limo. Salah satunya kan berteman dengan orang soleh. Nah, kayak saya berteman dengan Pak Jindar ini kan saya kesetrum baiknya. Gitu. Alhamdulillah berarti. Alhamdulillah. Jadi teman itu sangat menentukan. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi ya kita bau wangi. Kalau kita itu berteman dengan orang yang menjual minyak tanah, ya kita bau minyak tanah. Gitu. Iya betul. Kecuali anak ini punya karakter yang kuat, sehingga berteman dengan siapapun bukan dia yang terpengaruh, tapi lingkungan temannya dia yang terpengaruh oleh dia. Nah itu yang hebat. Nah kalau dia tidak kuat secara personal, nah ini rentan terpengaruhi, saling mempengaruhi ya. Siapa yang paling kuat itu yang saling tarik menarik. Katakanlah kalau anak-anak kita itu ada yang ngerokok satu gitu ya. Terus dia nggak puasa sembunyi terus ngerokok. Nah kalau dia nggak kuat ya dia ikut ngerokok atau dia ikut moka itu ya, membatalkan puasanya. Kalau bahasa ini apa ya itu mokel atau apa? Mokel ya. Itu biasa gen Z mereka mengatakan hal seperti itu. Gini Pak Irom, ada juga yang menarik yang mengatakan bahwa terkadang kan anak-anak zaman sekarang ketika mereka mau mereka tidak puasa lah. Mereka tidak puasa, itu mereka makan, minum, ya tidak menghargai orang yang berpuasa. Terkadang zaman dulu kan kita kalau mau makan saja, itu kita mau membatalkan puasa itu kita sangat takut. Karena tidak menghargai orang, takut nanti orang tersebut lihat kita tidak menghargai mereka. Nah, di zaman-zaman sekarang kan anak-anak Gen Z ini saya lihat juga kasihan mengenai hal tersebut karena tidak ada kepedulian dan juga ada dari pihak-pihak keluarga itu yang membuat sedih sih, miris gitu. Terus Pak Irom mungkin ini ya soal menghargai tadi itu ada dua sudut pandang. Artinya gini, orang yang nggak puasa itu tidak harus selalu menghargai orang yang puasa. Gitu. Bisa jadi orang yang puasa juga harus menghargai yang tidak puasa. Karena agama ini melarang orang-orang tertentu untuk tidak berpuasa. Misalnya perempuan yang menstruasi, kan malah dosa puasa. Betul. Dia harus nggak puasa. Nah, bagi yang puasa itu harus menghargai orang yang tidak puasa dengan cara kalau ada yang makan silakan. Karena memang dia juga menjalankan perintahnya agama untuk tidak berpuasa. Karena menstruasi misalnya, karena menyusui, karena sakit. Nah kita juga harus menghargai. Nah di lain sisi yang tidak puasa juga harus menghargai puasa. Betul. Kalau kamu nggak puasa karena menjalankan perintahnya Allah, nggak boleh puasa. Ya kalau kamu makan ya lihat situasi dan kondisi. Betul. Silakan makan tapi ya hargai yang puasa. Mohon izin, terus bersembunyi. Kayak gitu. Nah itu lebih baik. Jadi kita harus memahami
penghargaan ini dari dua sisi. Ya, dari sisi yang berpuasa maupun dari sisi yang tidak berpuasa. Termasuk kita yang berpuasa ini juga harus menghargai dalam lingkup yang lebih luas. Kalau ada orang bekerja buka warung di luar sana, menarik itu. Itu kita juga jangan negatif tinggi. Karena orang yang bekerja itu juga menjalankan kewajiban Allah, menghidupi keluarganya. Nah, saya dengar informasi ini Pak Irom, ada juga kekerasan yang berada itu yang salah. Kita yang berpuasa juga harus bisa menghargai orang lain yang menjalankan perintah Allah dengan cara lain. Iya, betul. Katakanlah ada warung yang buka. Itu satu-satunya sumber penghidupan dia. Kita hargai dia tetap mencari nafkah, tapi orang yang buka warung itu juga harus menghargai orang yang puasa secara umum. Misalnya warungnya ditutup sedikit, gitu ya. Betul. Ditutup sedikit atau dikasih tanda lah bahwa ini hanya untuk orang yang udzur tertentu makan. Kan di warung kadang ada orang jalan musafir, ada ibu yang menyusui, ada ibu yang tidak harus puasa, kan butuh makan. Nah, itu saya kira di sana letak menghargai itu ya. Nah, ini menarik. Mungkin tantangannya Pak Irom. Tantangan bagi remaja atau remaja. Tantangan bagi remaja biar nanti dia yang tidak berpuasa tadi biar dia bisa berpuasa dengan begitu baik. Ya. Ini untuk anak muda itu memang gini ya. Allah itu dan Nabi kita Muhammad itu sudah memberikan bonus besar, dan Islam itu menyadari bahwa usia muda itu tantangannya berat sekali. Betul. Maka kalau ada anak muda yang hatinya itu kok kuat dengan keimanannya, itu dikasih naungan Allah di yaumil qiyamah. Dan itu tidak dikasihkan pada orang tua loh. Hadisnya ini anak muda yang hatinya tergantung kepada masjid, artinya keimanannya kuat. Karena normalnya anak muda itu labil. Kalau orang tua itu soleh, rajin ke masjid, normal itu. Nah, oleh karena itu tantangan anak muda itu, kalau memang dia bisa menyeimbangkan intelektualnya, emosinya, dan spiritualnya, ini akan menjadikan anak muda ini sangat bernas sekali. Kuat ya. Kuat. Nah, ini butuh latihan, butuh pembiasaan, butuh keteladanan. Nah, tantangan kita semua sebagai guru, katakanlah gitu, memfasilitasi anak-anak itu supaya kita juga menghadirkan keteladanan, kita juga menghadirkan pembiasaan supaya mereka juga terbiasa. Mungkin orang tua juga begitu ya. Dan anak muda harus disadari tantangan dia itu adalah usianya itu sendiri. Bahwa jiwa muda itu jiwa yang bergejolak, jiwa yang penuh tantangan, jiwa yang penuh ketidakpuasan lah. Ingin mencoba banyak hal dan ingin melawan. Nah itu. Karena kalau kata orang itu tua kok nakal, berarti mudanya nggak sempat. Ya itu ya. Jadi kalau anak muda nakal itu memang ada istilah itu, disitulah dia nakal. Tapi kita sebagai orang tua memang harus membimbing itu, supaya keseimbangan antara IQ-nya, emosionalnya, dan spiritualnya itu bisa berjalan. Saya kira ini tantangan anak muda kita, apalagi khusus untuk puasa. Nah, ini pemahaman terhadap puasa itu harus diberikan, harus difahamkan kepada mereka supaya mereka dengan tahu mereka melakukan. Sangat luar biasa ya. Berarti untuk kegiatan-kegiatan yang ada di SMA Negeri 1 Cangkringan yang Pak Irom katakan tadi sudah termasuk untuk salah satu ya. Sebagian aja yang bisa mengingatkan mereka, memotivasi mereka untuk bisa menjadi pribadi yang taat itu ya. Ya, betul, sangat luar biasa. Pak Irom, ini memang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu nih mengenai penjelasan-penjelasan yang sudah dijabarkan oleh Pak Irom. Mungkin teman-teman yang ada di luar sana bisa termotivasi mengenai apa yang sudah disampaikan tadi. Memang puasa ini terkadang kita harus menghargai orang juga harus menghargai kita. Kita harus melihat sejauh mana harus
menata juga tentang diri kita juga, sehingga kita dapat berpuasa dengan baik. Pesan terakhir untuk ini Pak Irom, pesan terakhir. Baik, untuk anak-anak biar berpuasa. Sahabat-sahabat semanca yang dirahmati oleh Allah, puasa ini kewajiban. Oleh karena itu mari kita jalankan. Kalau dengan Allah saja kita tidak peduli, bagaimana kamu peduli dengan Dia? Nah, itu ya, ingat. Dan saya minta kepada anak-anakku sekalian, kalau hari ini kamu belum berpuasa, jangan putus harapan. Tetap semangat, kamu bisa lebih baik di masa yang akan datang. Tanamkan terus itu harapan untuk menjadi baik. Kalau hari ini kamu sedang tidak baik, ya semoga ke depan lebih baik. Yang kedua, tampillah menjadi dirimu sendiri. Oh, dirimu sendiri. Buat orang lain terpengaruh denganmu yang baik, bukan sebaliknya kamu terpengaruh dengan mereka yang tidak baik. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa pembahasan yang sangat luar biasa. Jadi Sobat Semanca, tadi sudah dijelaskan panjang kali lebar ya, banyak sekali yang sudah dijelaskan oleh Pak Irom. Ini salah satu membuat biar kita lebih di mana kita meyakini dan juga di mana kita lebih mendekatkan diri kepada Allah juga, dan di mana kita harus tetap untuk semangat karena puasa adalah kewajiban. Dan untuk generasi Gen Z, tetaplah kalian pada poros atau porsinya, sehingga biar nanti kalian menjalankan puasa dengan baik. Mungkin itu saja dari kami, dari saya sebagai moderator di sini dan juga Pak Ihram sebagai narasumbernya. Cukup sekian di podcast edisi Ramadan kali ini. Saya Pak Jindar, saya Ihram. Kembali lagi di edisi podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.